Baik, pertanyaannya, dari aspek geografis Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan. Dari perspektif sarana komunikasi dan transportasi sering mengalami kendala yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Bahkan dapat dinyatakan bahwa daerah ini tidak terlalu terbuka karena hampir sebagian kecamatan dan desa-desa mengalami kesulitan dalam mengakses komunikasi informasi maupun sarana transportasi yang kurang memadai. Bagaimanakah pandangan saudara dalam meneropong persoalan sarana informasi komunikasi dan transportasi, dan apa yang akan saudara lakukan jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati? Silakan, 3 menit dimulai saat berbicara. Baik, masyarakat Taliabu yang kami hormati, Kabupaten Pulau Taliabu adalah pintu gerbang, salah satu pintu gerbang yang dalam karakteristiknya masuk dalam wilayah 3T dan sekaligus merupakan lintasan daripada program Presiden Joko Widodo, yaitu Tol Laut. Olehnya itu, ini menjadi sebuah hal yang harus kita sinkronkan antara menjemput tantangan daripada kebutuhan zaman saat ini dengan kondisi geografis wilayah. Kita ketahui bersama bahwa bagaimana mungkin kita mampu membangun Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara yang baik kalau komunikasi dan transportasi itu sendiri tidak dapat maksimal kita siapkan. Olehnya itu, solusi kami untuk wilayah transportasi, suka tidak suka, pembangunan bandara menjadi penting kita lakukan sekarang, sehingga berbagai macam upaya kita untuk membangun daerah ini dari sisi investasi, apapun itu caranya, bisa kita akses melalui udara. Selain itu, bagaimana pelabuhan-pelabuhan rakyat yang jumlahnya hari ini 19, namun optimal pelaksanaan atau penggunaannya itu belum terlalu baik, kita tingkatkan pelayanannya. Kemudian ada 12 tambatan perahu, ini juga adalah aksesibilitas yang memang harus kita benahi, sehingga tidak ada ketimpangan transportasi antara akses daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dalam menjemput, daerah Taliabu merupakan lintasan tol laut. Tentu ini membutuhkan semangat daripada pemerintah daerah untuk membuka seluas-luasnya promosi wilayah, agar ini juga menjadi bagian yang bisa kita tumpukan pada pembangunan infrastruktur laut itu sendiri. Dari sisi darat, kita ketahui bersama sangat timpang. Kita terisolasi dari kecamatan ke kecamatan, bahkan desa ke desa pun hampir bisa kita katakan telekomunikasi itu belum maksimal kita siapkan. Olehnya itu, tower-tower komunikasi menjadi penting kita siapkan agar nantinya ini menjadi penyambung lidah melalui udara, dan kita menyiapkan dengan sebenar-benarnya agar masyarakat dapat menikmati komunikasi, baik itu komunikasi antara desa, antara kecamatan, maupun anak-anak sekolah mereka yang hari ini berada jauh dari Kabupaten Pulau Taliabu. Terima kasih. Masih ada waktu 21 detik, mau dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Iya, selanjutnya saya mengundang kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali mengambil amplop pertanyaan. Baik, terima kasih. Silakan mengambil tempat. Amplopnya saya buka. Ya, disimak pertanyaannya. Tanggung jawab pemerintah daerah salah satunya adalah menjamin warganya untuk bisa terlayani dengan baik melalui penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Ketika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apakah pelayanan publik perlu diawasi dan bagaimanakah strategi saudara dalam melakukannya? Waktu 3 menit
dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pelayanan publik di Pulau Taliabu untuk daerah baru seperti saya ini tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu 4 tahun. Tentunya pasti memerlukan waktu, tapi dalam keterbatasan anggaran maupun fasilitas kita tetap melakukan pelayanan publik yang terbaik buat masyarakat Pulau Taliabu dengan anggaran yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, Pulau Taliabu dengan luas wilayah yang begini besar, untuk membangun dalam waktu 5 tahun saya rasa tidak akan mungkin. Sudah pasti dengan keterbatasan anggaran. Antara desa dan desa sudah pasti masih ada terisolasi. Harapan kami bahwa anggaran-anggaran yang dari luar seperti provinsi maupun pusat harus dikucurkan ke Pulau Taliabu sehingga mempercepat pembangunan di sini. Dana alokasi umum kami setiap tahun kurang lebih sekitar 300-an miliar. Bahkan di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam, khususnya di tahun 2020 kurang lebih 200 sekian miliar karena ada kondisi bencana alam COVID yang global di seluruh dunia sehingga mempengaruhi pembangunan di Pulau Taliabu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Bupati, pemerintah daerah dan DPRD dapat mengatur anggaran dengan dana alokasi umum. Untuk dana DAK sudah pasti diatur daripada pemerintah pusat. Sekian, terima kasih. Masih ada 49 detik. Cukup? Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Saya persilakan kembali ke tempatnya dan saya mengundang kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali mengambil amplop pertanyaan. Terima kasih. Baik, disimak pertanyaannya. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan berakhir hingga tahun 2021. Pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia, namun pula ekonomi masyarakat. Apa langkah Bapak-bapak dalam memastikan ekonomi masyarakat tetap stabil selama pandemi? Dan langkah konkret apa yang dapat dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19? 3 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi adalah musibah yang melanda dunia tanpa terkecuali di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun pun Taliabu hari ini masih berada pada zona hijau. Tapi tentu ikhtiar kita bersama adalah pandemi ini tidak sampai melanda Kabupaten Pulau Taliabu. Ketika nanti kita dipercayakan menjadi atau diamanahkan oleh rakyat menjadi pemimpin di negeri ini, tentu pandemi juga menjadi hal prioritas yang akan kami perhatikan, yaitu dengan bagaimana caranya mengalokasikan proyeksi anggaran daerah dari sisi penggunaannya untuk mensosialisasikan bagaimana bahaya dari pandemi itu sendiri. Kemudian dari sisi ketersediaan fasilitas, tentu kita harus menyiapkan berbagai macam langkah yang tentu membebani keuangan daerah. Tentunya bagaimana caranya kita harus memaksimalkan dari desa hingga kecamatan menyiapkan disinfektan misalnya untuk mencegah daripada pandemi itu sendiri. Penyemprotan harus kita lakukan. Kemudian himbauan untuk memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, ini pun perlu kita lakukan. Semua ini pasti berpengaruh pada budgeting daerah.
Itu tidak bisa kita hindari. Langkah selanjutnya, karena pasca bukan hanya menyerang manusia, tapi juga pandemi ini menyerang ekonomi. Olehnya itu kita manfaatkan lahan-lahan masyarakat untuk bagaimana mampu diperdayakan masyarakat itu untuk bercocok tanam pada lahan-lahan yang tersedia di lingkungan perkebunan maupun pekarangan-pekarangan mereka, dengan menyiapkan berbagai macam formula tanaman yang tentu bernilai guna bagi kebutuhan ekonomi masyarakat. Pasca daripada pandemi itu sendiri, tentu ada langkah yang harus kita siapkan, yaitu pemerintah harus secara proaktif dan masif menyiapkan berbagai langkah program-program strategis pada wilayah-wilayah terdampak. Contohnya UMKM itu harus sesegera mungkin sekarang kita tata, kita inventarisir, agar pasca daripada pandemi ini seluruh sektor-sektor real yang berpengaruh pada penggenjotan ekonomi masyarakat pasca pandemi ini kita giatkan semaksimal mungkin. Seperti itu kiranya yang harus kita lakukan untuk bagaimana mengantisipasi wabah yang mendunia saat ini. Sekali lagi, namun pun Kabupaten Pulau Taliabu tidak masuk pada zona merah, tapi ini merupakan kewajiban ikhtiar dan antisipatif pemerintah dari sisi pengamanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Cukup? Tidak ada tambahan lagi? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan ini adalah pertanyaan wajib penanganan COVID, dan silakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Saya akan kembali membacakan pertanyaan karena wajib. Pertanyaan ini sama untuk kedua pasangan calon. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan berakhir hingga tahun 2021. Pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia, namun pula ekonomi masyarakat. Apa langkah Bapak-bapak dalam memastikan ekonomi masyarakat tetap stabil selama pandemi, dan langkah konkret apa yang dapat dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19? 3 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih saudara moderator. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID menyerang dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Di Pulau Taliabu sendiri kemarin masih berstatus hijau, tapi ada satu sekda Kabupaten Pulau Taliabu positif setelah di swab, status kita menjadi kuning, dan sekarang setelah dikarantina ke Ternate dan sudah sembuh, status kita kembali berubah menjadi hijau. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk masalah COVID berpengaruh bukan cuma dari sisi kesehatan, tapi ekonomi menjadi salah satu problem penting di dunia. Sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020 memutuskan penetapan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD 2021. Kami pada saat ini, saya dan Pak Ramli masih aktif sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya kami telah mengusulkan kepada Bapak PJS agar dalam penyusunan anggaran tahun 2021 memperhatikan dengan situasi perekonomian yang berimbas dari COVID-19. Langkah-langkah strategis yang kita harus lakukan adalah dalam pemulihan ekonomi di Pulau Taliabu ini, yaitu sama seperti pasal nomor 1, untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Kita tahu bersama di sini bahwa situasi saat ini juga harga cengkeh dan kelapa turun drastis. Ini juga berpengaruh terhadap perekonomian di Pulau Taliabu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, dengan situasi anggaran Taliabu yang terbatas ini, kami telah menyarankan kepada Bapak PJS untuk menyusun anggaran 2021 juga memperhatikan efek daripada COVID-19
Itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu 22 detik. Ada tambahannya, silakan. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan rakyat per kapita, juga pada petani-petani perlu dilakukan penyuluhan pertanian sehingga hasil mereka semakin bertambah walaupun pada sisi lain harganya menurun. Baik, waktu Terima kasih. selesai. Terima kasih. Iya, kami persilakan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat sejenak. Dan saya mengundang kembali, silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali mengambil amplop pertanyaan kelima. Iya. Baik, dalam logika pemerintahan terdapat dua hal, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Tentu saja pengeluaran dalam bentuk pembiayaan program kerja membutuhkan anggaran agar mendukung dan menyokong pembiayaan pembangunan. Pemerintah maupun sektor perikanan. Regulasi disiapkan untuk bagaimana mempermudah para investor untuk berinvestasi di negeri ini. Sampai hari ini memang kita harus akui kita belum memiliki tarif daripada apa yang menjadi tuntutan daripada pelaku itu sendiri, baik itu tarif angkut, tarif buruh dan sebagainya. Ini akan kita maksimalkan, regulasinya harus kita siapkan, karena terus terang saja siapapun investornya tidak akan pernah berani datang di Taliabo kalau regulasi itu tidak berpihak kepada mereka. Olehnya itu sekali lagi yang kita lakukan adalah seluruh sektor real kita kembangkan. Kita memiliki cengkeh yang luar biasa, ada sumber distribusi di sana. Kita bangun pabrik cengkeh di Lede, kita bangun pabrik kelapa di selatan, kita bangun pabrik kakao di Tikong. Ini merupakan sumber-sumber pendapatan. Kita bangun program pemerintah, ada yang namanya kecamatan dalam pembinaan pulau-pulau kecil dan masyarakat pesisir. Limbo, Langkuba, Lohobuba, itu potensi besar bagi rumput laut. Kita bangun pabrik kerajinan di Beringin Jaya. Inilah sumber-sumber sektor real yang merupakan potensi besar yang Allah titipkan di Kabupaten Pulau Taliabo. Harus benar-benar kita galakan, harus kita giatkan, tentu dengan proaktif regulasi melalui pemerintah dan DPR. Terima kasih. masih ada waktu 12 detik, masih mau dimanfaatkan, silakan. Masih ada tambahan? Cukup? Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan kembali ke kursi dan saya mengundang kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop terakhir pertanyaan ke-6 pada segmen 3 malam hari ini. Baik, terima kasih. Ya. Ya, silakan disimak pertanyaan yang akan saya bacakan. Dalam logika pemerintahan terdapat dua hal, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Tentu saja pengeluaran dalam bentuk pembiayaan program kerja membutuhkan anggaran agar mendukung dan menyokong pembiayaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga harus didukung oleh PAD, meskipun tidak semua instansi pemerintah dapat berfungsi sebagai penghasil PAD. Bagaimana cara mengoptimalkan kinerja SKPD berbasis anggaran untuk dapat menghasilkan PAD? Baik, terima kasih Saudara Moderator. Pada kesempatan saya ingin menyampaikan bahwa pada awal saya dan Pak Ramli terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Taliabu, kami fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tanpa ada akses dari seluruh desa kecamatan yang layak, tentunya untuk mendorong PAD sangat sulit. Pada tahap kedua, kami lanjutkan pemerintahan ini, tentunya kami akan menggenjot seluruh sektor perekonomian yang ada di Pulau Taliabu, antara lain
dari sisi tanaman masyarakat ada cengkeh, ada kelapa, dan juga ada coklat. Kita tahu bersama bahwa komoditi cengkeh, kelapa, dan coklat adalah perdagangan internasional. Dalam situasi saat ini tidak mungkin kita mampu untuk menaikkan harga cengkeh dan juga harga kelapa. Yang bisa kita mampu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga yang kedua adalah membawa investor untuk masuk ke Pulau Taliabu. Dan pada tahun 2021 insya Allah kami berdua terpilih ataupun tidak terpilih lagi, sudah dipastikan ada investor yang akan masuk di Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengelola potensi kelapa yang ada di Pulau Taliabu. Yang berikutnya persoalan dengan coklat atau kakao. Investasi bisa dibangun kalau terpenuhi sumber dayanya. Tidak mungkin investasi bisa dibangun kalau sumber coklat kita di Taliabu kurang atau tidak mampu untuk membuat salah satu pabrik. Juga masalah cengkeh, sudah pasti cengkeh ini hanya dipakai kebutuhannya untuk yang terbanyak adalah pabrik rokok. Selain pabrik rokok ada juga farmasi. Selain farmasi ada juga untuk parfum. Parfum untuk gunanya mengikat parfum. Kebutuhan cengkeh di Indonesia ini sudah pasti terbanyak adalah untuk rokok. Cengkeh bukan cuma hanya ada di Pulau Taliabu. Cengkeh dari luar negeri juga banyak yang masuk ke Indonesia. 10 detik terakhir. Dan juga itu kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini, jika kita terpilih kembali sudah pasti kami akan membangun komunikasi yang baik dengan para investor di Jakarta. Baik, Terima kasih. waktu selesai. Terima kasih. Saya persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat duduknya, dan mengundang kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali maju ke depan dan mengambil soal terakhir untuk dijawab pada sesi 3 debat publik malam hari ini. Ya, terima kasih. Disimak pertanyaannya. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi pertambangan logam, khususnya yang sudah dieksploitasi maupun yang masih dalam bentuk cadangan. Pertambangan memiliki umur tertentu sesuai dengan kapasitas produksi dan jumlah cadangan yang diambang terkait dengan kegiatan pertambangan yang nantinya akan selesai. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa kebijakan lokal yang harus Anda buat untuk mengantisipasi kondisi ekonomi masyarakat pasca tambang? 3 menit dimulai saat berbicara. Saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu dimanapun berada yang kami cintai dan kami banggakan, kita ketahui bahwa Kabupaten Pulau Taliabu hari ini adalah penghasil biji besi terbesar di wilayah Indonesia Timur. Ada smelter besar yang terletak di desa Tolong dan sekitarnya. Saudara-saudaraku, memang riskan kalau sedari dini kita tidak mapping program, karena apapun alasannya kewenangan pertambangan sudah berada pada provinsi, sehingga sedari dini mestinya pemerintah daerah harus benar-benar serius untuk mapping program, terutama yang dulunya dinamakan CSIR sekarang LPPM. Sedari dini kita harus mendeteksi apa kira-kira yang menjadi sumber-sumber yang merugikan masyarakat pasca tambang itu sendiri. Kami ketika terpilih nantinya, yang pertama kami lakukan adalah benar-benar mengkanalisasi wilayah pertambangan, sebatas mana olahan itu dan bagaimana revitalisasi daripada pasca olahan itu. Jangan sampai hanya meninggalkan bongkahan-bongkahan tanah yang tentu limbahnya pun nantinya tidak akan teratur.
Olehnya itu program CS Air harus suka tidak suka, mau tidak mau harus diintervensi oleh pemerintah daerah dalam penggunaannya, dan regulasi tidak melarang itu. Kemudian bagaimana mengantisipasi berikut daripada pasca tambang? Kita ketahui bersama bahwa masyarakat kita adalah masyarakat tani. Nah, kalau sedari dini kita tidak membuat sebuah mapping program dengan provinsi untuk pasca olahan itu, kita tidak menyiapkan wilayah pasca tambang itu disiapkan untuk lokasi pertanian dengan tentu dengan melibatkan tenaga ahli. Kita harus merevitalisasi wilayah pertambangan dengan berbagai macam giat-giat strategis agar pasca olahan tambang tanah-tanah itu atau bongkahan-bongkahan itu tidak hanya tertinggal seperti itu, namun dimanfaatkan oleh masyarakat tani yang berada di sekitar, bahkan di Kabupaten Pulau Taliabu itu sendiri. Kemudian tambang itu sendiri kurang, harus kita akui, proteksi tambang terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di Kabupaten Taliabu itu kurang ada manfaatnya. Itu pun akan kita kerjasamakan dengan baik. Bagaimana kira-kira selagi tambang ini masih mengolah, maka seluruh logistik pertambangan akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Contoh, bayangkan ada tambang di Taliabu, tapi sayur mayurnya belinya di Luwuk, kol beli di Luwuk, tomat beli di Luwuk, masyarakat tanam tomatnya busuk. Ini kan sesuatu, meskinya ada sense of crisis dari pemerintah daerah untuk melihat fenomena ini, maka tidak ada alasan ke depan tambang harus bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah harus hadir untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan waktunya selesai. Saya persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesi ketiga untuk debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu telah selesai. 6 pertanyaan masing-masing oleh pasangan calon oleh panelis telah selesai dijawab. Sebelum kita ke sesi berikutnya, di mana akan diberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya, kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu. Baik, kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi pastikan Anda, pendengar dan pemirsa, untuk tetap mengikuti debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu. ...70 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020 yang kami siarkan langsung melalui RRI Ternate Pro 1. Anda bisa menyaksikan streaming di kanal YouTube official RRI Ternate, kanal YouTube KPU Kabupaten Pulau Taliabu, dan juga Facebook KPU Pulau Taliabu. Kita masuk di segmen berikutnya. Sesi keempat, ini adalah sesi tanya jawab, diberikan waktu kepada masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya. Saya mengundang dengan hormat, silakan kepada kedua pasangan calon untuk bisa mengambil tempat. Baik, sebelum nantinya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mohon kepada pendukungnya agar tertib mengikuti tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Tidak ada suara teriakan,
atau nanti kami akan meminta Anda untuk keluar dari lokasi debat pada malam hari ini. Bisa dipahami dan bisa mengikuti aturannya ya? Baik, kita lanjutkan. Saya berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Di sesi ini 1 menit untuk bertanya, kemudian jawaban diberikan waktu 5 menit, lalu akan diberikan waktu kembali 2 menit kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyanggah. Bisa dipahami Bapak-Bapak? Baik, silakan 1 menit untuk bertanya dari pasangan calon nomor urut 1 kepada paslon urut 2, dimulai saat Anda bertanya. Baik, saudara pasangan nomor urut 2, saya ingin menyampaikan dan sekaligus bertanya kepada saudara. Bagaimana Anda mampu bertanggung jawab 5 tahun kepemimpinan di Kabupaten Pulau Taliabu yang negerinya begitu kaya dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya laut maupun di darat, begitu Allah menganugerahkan, tapi kemudian saudara memberi kado yang paling pahit di negeri ini. Di dalam tata keuangan, disclaimer itu bukan sesuatu yang luar biasa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama 13 tahun disclaimer. Kabupaten Pulau Taliabu dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, sudah pasti kita memerlukan pembenahan. Yang berikutnya, masalah kabupaten tertinggal. Saya kira kalau saudara menjadi bupati, saudara berdua menjadi bupati dan wakil bupati, saudara tidak mampu untuk membangun Kabupaten Pulau Taliabu dalam waktu 5 tahun dengan anggaran yang sangat terbatas ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara, saat saya dan Pak Ramli dilantik pada tahun 2016, anggaran Kabupaten Pulau Taliabu sudah disahkan. Yang berikutnya, keterbatasan anggaran di Pulau Taliabu ini tidak bisa kita main sulap simsalabim langsung bisa membangun. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kami berdua dalam kurun waktu tahun pertama meletakkan pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Taliabu yang kita cintai ini. Tanpa itu tidak bisa. Kami berdua dilantik di Pulau Taliabu, saudara juga tahu situasi kabupaten ini seperti apa. Semua masih serba keterbatasan. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara paslon nomor 1 yang sangat dekat dengan Gubernur Maluku Utara. Saudara setiap tahun 2013, tahun 2018 datang ke Taliabu membawa saudara gubernurnya. Apa kontribusi saudara terhadap anggaran Provinsi Maluku Utara yang masuk di Pulau Taliabu ini? Ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan Kabupaten Pulau Taliabu untuk anggaran dari Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada salah satu presiden, bupati, wali kota dan gubernur mampu menyelesaikan visi misinya dalam waktu 5 sampai 10 tahun kalau keterbatasan anggaran itu ada. Kalau ada anggaran bisa saja kita bangun dalam waktu cepat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada tambahan dari pasangan calon? Cukup? Baik, kita akhiri durasinya dan 2 menit untuk menanggapi kembali dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Baik, saya sangat sedih dengan jawaban paslon nomor urut 2. Koprestasi disclaimer merupakan sesuatu yang tidak harus terkoreksi. Minta maaf, disclaimer adalah hasil-hasil yang kemudian oleh audit BPK merupakan hal yang buruk dalam pengelolaan keuangan. Olehnya itu apapun alasannya, kita harus terus berupaya WDP, kemudian WTP, dan kalau bisa jangan pernah ada disclaimer. Sehingga saudara, ini bukan hal yang harus kita nafikan, bahwa penempatan birokrasi dalam tata kelola manajemen pemerintahan itu penting sesuai dengan jobnya.
job creation-nya. Misalnya hari ini di Taliabo, bagaimana kita tidak miris? Kita mau membenahi sektor kesehatan, sementara SKPD-nya sendiri sarjana agama. Kapan kita bisa membenahi sektor kesehatan itu sendiri? Kemudian kita mau berbicara tentang pembenahan keuangan. Yang bersangkutan, oknum yang bersangkutan memiliki sejarah yang buruk pada pengelolaan keuangan waktu Kabupaten Kepulauan Sula. Saat itu saya pun DPR, namun masih juga dipakai di sini. Saya tidak tahu apa alasannya. Olehnya itu, yang kemudian terkait dengan intervensi gubernur, saya pikir harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan provinsi dan pusat itu penting. Kita seolah-olah bisa berdiri sendiri dengan tanpa kekurangan. Inilah kesalahan pemerintah selama ini. Jadi sekali lagi, kalau kami terpilih, hubungan baik akan kami wujudkan, akan kami ciptakan antara kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga secara menyeluruh Kabupaten Pulau Taliabo ini bisa tersentuh dengan strata daerah yang kita inginkan. Olehnya itu, sekali lagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabo, pembenahan birokrasi dan manajemen pemerintahan menjadi penting. Tidak mungkin kita memberikan kail kepada orang yang bertani, dan tidak mungkin kita memberikan kayu, tidak mungkin kita memberikan yang lain kepada orang yang bertukang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. 1 detik, ya, waktu selesai. Selanjutnya, saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan baik ini saya ingin bertanya kepada saudara paslon nomor 1 tentang kartu sakti yang saudara sampaikan itu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan akses kartu ini memerlukan fasilitas internet di seluruh desa, kecamatan. Untuk itu apa yang saudara lakukan tentang kartu satu itu? Yang berikutnya, tentang saudara sampaikan tadi masalah ketertinggalan, apa yang akan saudara lakukan dalam hal itu? Terima kasih. Masih ada waktu 23 detik. Ada tambahannya? Saya ingin tambahkan pertanyaan tentang kartu sakti yang Anda hayalkan. Kira-kira bagaimana aplikatif nyata? Saya ulangi, tentang kartu sakti yang Anda programkan, bagaimana aplikatif nyata yang diimpikan untuk... Baik, waktunya selesai. Ya, 5 menit untuk menjawab pertanyaannya dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Saudara paslon nomor urut 2 yang saya hormati, kartu sakti adalah satu-satunya jawaban di mana kebohongan pemerintah dari waktu ke waktu tidak pernah kita jawab selama ini. Kita yang namanya politisi kadang kalau mau calon kasih nomor telepon, tapi ketika jadi nomor telepon itu tidak aktif. Maka di kartu sakti ini ada 2 nomor telepon yang selama 5 tahun tidak akan pernah terganti. Ini akan terakses dengan informasi sistem informasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabo di kantor bupati. Bahkan akses, tadi kita sepakat bahwa telekomunikasi merupakan hal yang prioritas. Kita akan memaksimalkan layanan telekomunikasi dengan menghadirkan tower-tower yang baik untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Di kecamatan misalnya ada televisi besar yang kita siapkan di dinding kantor camatnya. Di kabupaten, di kantor bupati akan kita siapkan televisi besar, sistem informasi Kabupaten Pulau Taliabo. Kala kejanggalan-kejanggalan itu terjadi di masyarakat, langsung bisa diakses dengan mudah dengan menggunakan nomor telepon. Tinggal SMS, kita baca di seluruh ruangan SKPD, Sekda, Bupati, dan seterusnya. Ini yang ingin kami lakukan. Karena sekali lagi, kami politisi suka bersilat lidah sebelum terpilih. Tapi ketika terpilih, lagi-lagi nomor telepon selalu kita matikan, bahkan tidak aktif untuk selamanya. Inilah jawaban aplikatif daripada kartu sakti. Sehingga siapapun yang kira-kira di Taliabo ini merasa bahwa pelayanan pemerintah itu tidak maksimal, mereka hanya tinggal ketik SMS, maka kita akan membentuk tim Satgas. Melalui kartu sakti ini untuk penanganan masalahnya ada Satgas penanganan kartu sakti Taliabo untuk semua. Setiap persoalan langsung Satgas bertindak. Yang terjadi di Samuya, Satgas berangkat ke Samuya. Terjadi di Loseng, Satgas berangkat ke Loseng. Mengundang, mem-BAP pelanggaran-pelanggaran kalau itu terjadi, maka tentu melalui mekanisme yang bersangkutan akan kami tindaki. Kemudian dengan ketertinggalan, waduh ini repot. Ketertinggalan ini, saudara-saudaraku, kita tidak akan mungkin berangkat dari ketertinggalan tanpa melakukan berbagai macam kerja-kerja strategis.
Salah satu yang membuat kita tertinggal infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Selama ini yang diimpikan yang menjadi bagian terpenting itu mestinya kita bangun. Kalau saudara tidak mampu membangun dengan uang daerah, mestinya ada kecerdasan. Daerah lain yang umurnya sama dengan Kabupaten Pulau Taliabu, Banggai dengan 2 Pulau Peling dan Pulau Bukan, mampu 5 tahun dibangun jalan keliling. Kemudian Pulau Sula dengan keterbatasan anggaran, mampu dia kelilingi hari ini. Apa yang susah? Tinggal membutuhkan akselerasi dan integrasi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Hanya 2 lembar kertas kok kita merubah status jalan kabupaten menjadi status jalan provinsi bahkan nasional, hingga balai jalan dan jembatan bisa kita hadirkan di Taliabu untuk mengerjakan jalan-jalan utama, jalan lingkar di Kabupaten Pulau Taliabu. Begitu juga dengan jembatannya. Kemudian hal lain, suka tidak suka, ketertinggalan ini dipengaruhi oleh pendapatan per kapita masyarakat. Tidak ada cara lain. Nilai ekonomis daripada komoditi pertanian dan komoditi perikanan masyarakat harus kita tingkatkan. Misalnya buah kelapa yang tadinya 1 kilo hanya berharga 2.000 rupiah, dengan penyulingan minyak kelapa putih akan menjadi 6.000 bahkan 8.000. Nilai ini yang akan mengenjot pendapatan per kapita masyarakat. Dengan pendapatan per kapita masyarakat itu naik misalnya, maka daerah itu tentu akan maju. Inilah bagian-bagian yang sangat penting untuk berangkat dari ketertinggalan Kabupaten Pulau Taliabu hari ini. Di sisi lain, pelayanan kesehatan harus kita optimalkan. Bayangkan saja keluhan dokter secara langsung ke kami. Rumah sakit yang kita bangun selama ini hanya namanya rumah sakit, tapi fasilitasnya puskesmas. Ini hal yang sangat memprihatinkan kita. Olehnya itu saya berharap, kalaupun pemerintahan ini saudara lanjutkan, saya minta tolong tempatkanlah seluruh pejabat, the right man on the right job, the right man on the right place. Tempatkanlah seseorang kepada skill dan kemampuannya, biar masyarakat ini bisa terlayani dengan pengabdian saudara. Tapi kalau andaikan saudara tidak terpilih, marilah kita bersama-sama membangun daerah ini dengan penuh isu-isu, dengan penuh strategi-strategi, saran-saran yang sekiranya masyarakat dapat merasakan dengan nyata pembangunan itu hadir di Taliabu dan berangkat dari ketertinggalan yang hari ini dicanangkan, disampaikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Masih ada waktu 12 detik. Ada tambahan? Cukup? Baik. Kita sudahi durasi untuk menjawab. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Durasinya 2 menit dihitung saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Paslon nomor 1 yang kami hormati, terima kasih atas doa saudara yang telah menyatakan bahwa kita akan lanjutkan pemerintahan ke depan. Sekali lagi terima kasih. Yang berikutnya kami ingin menanyakan kepada saudara bahwa dalam kurun berapa waktu saudara bisa menyiapkan kartu sakti itu bisa berfungsi? Itu yang kami tanyakan. Baik, waktu 2 menit ini adalah untuk menanggapi kembali apa yang sudah dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 1. Saya jawab. Waktunya adalah untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi apa yang telah dijawab oleh pasangan nomor urut 1. 1 menit 13 detik waktu tersisa. Silakan, masih bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1. Apa yang saudara bicarakan itu memang semua baik, tapi yang harus saudara pikirkan bahwa di dalam suatu perencanaan pembangunan daerah, tentunya anggaran menjadi salah satu faktor keterbatasan kami untuk membangun. Semua pemimpin punya keinginan suatu daerah bisa maju dalam waktu cepat, tapi ingin saya sampaikan kepada seluruhnya bahwa dalam waktu 5 tahun tidak ada satu kepala daerah yang mampu untuk menyelesaikan status Taliabu yang baru saja dimekarkan menjadi satu daerah kabupaten baru seperti di daerah lain. Saya ingin koreksi apa yang saudara sampaikan tentang jalan yang dibangun di Kepulauan Sula. Sampai saat ini juga Kepulauan Sula belum selesai jalan lingkarnya juga dibangun. 9 detik tersisa. Itu yang ingin kami sampaikan, saya kira cukup. Masih ada waktu 4 detik. Cukup? Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.
Segmen berikutnya akan kita lanjutkan masih dengan sesi yang sama tanya jawab, tapi saya persilakan kembali untuk pasangan calon keduanya untuk kembali ke tempat. Kita jeda, akan kembali sesaat lagi pendengar dan pemirsa juga hadirin sekalian. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Halo teman pemilih, jangan lupa jaga jarak ya. Tahu nggak sih? Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos di TPS tempat cuci tangan sih. Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS saat memasuki TPS. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Kamu akan diberikan sarung plastik selama mencoblos. Jadi makin cuci tangan. Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup di TPS, tapi di TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung pemilih dalam satu TPS maksimal. Jadi makin pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Ketujuh, dari daftar pemilih dalam jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diberi tugas juga dilengkapi APD yang pulpen, dan masker, face shield, dan sarung tangan. 10. TPS juga akan untuk menghindari antrian secara berjadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. 11. Selain itu, pemilih juga diminta memilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12. 10. Nah, TPS juga akan disemprot dan hindari kontak secara berkala di TPS. Makin aman kan? Selama kamu patuh protokol kesehatan, dapat pilih khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12. Ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Baik, hadirin Selama kamu pemirsa patuh dan protokol pendengar, kesehatan, masih dalam nggak debat perlu publik khawatir. antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dari Aula Kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Kita di segmen kelima. Segmen kelima ini masih sama dengan segmen sebelumnya, yaitu tanya jawab antar pasangan calon. Saya mengundang kembali kepada dua pasangan calon untuk bisa mengambil tempat. Di segmen 4, pertanyaan lebih awal disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 kepada paslon urut 2. Kali ini kami berikan kesempatan kepada paslon urut 2 untuk bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit, untuk menjawab 5 menit, dan menanggapi kembali dari penanya adalah 2 menit. Silakan paslon urut 2, pertanyaannya 1 menit dimulai atau dihitung saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan paslon nomor urut 1 tadi sungguh baik sekali. Namun saya ingin bertanya, kira-kira kapan kartu sakti itu bisa eksis, dalam jangka berapa tahun? Ya, dan apakah itu bisa terjangkau pada setiap saat seperti yang disampaikan tadi? Terima kasih. Masih ada waktu 31 detik. Ada tambahan? Cukup? Baik. Pertanyaan dari paslon urut 2 untuk 1. Kita lanjut, silakan dijawab 5 menit. Waktu untuk menjawab 5 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ayahanda saya paslon nomor urut 2 dan saya mau sampaikan bahwa dalam Islam kita diajarkan kalau tidak bisa melakukan seluruhnya jangan tinggalkan yang separuh. Itu prinsip kita dalam bagaimana melayani masyarakat yang sekiranya mengharapkan belayan kasih dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Olehnya itu Pak, kita tidak hanya sekedar resapan jempol. Kartu sakti ini tentu akan kami mulai dengan program 100 hari kerja. Terlalu mudah bagi kami, insya Allah dengan izin Allah dapat kami lakukan. Menteri Komunikasi hari ini adalah salah satu partai yang mendukung kami, yaitu Partai Nasdem. Tidak terlalu sulit
untuk bagaimana kita mendapatkan tower-tower yang bisa mengakses seluruh lapisan masyarakat di pelosok-pelosok Pulau Taliabu. Kemudian gubernur seperti yang tadi saudara katakan cukup dekat, tinggal bagaimana saja hubungan ini kita bina, keharmonisan ini kita bina untuk saling menunjang. Insya Allah 100 hari kerja dengan izin Allah, seluruh akses informasi pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu akan seluruhnya sampai kepada masyarakat di pelosok gunung maupun di kali-kali yang ada di seputaran Kabupaten Pulau Taliabu ini. Kemudian saudaraku yang saya hormati, paslon nomor urut 2, kita harus akui bahwa apapun alasannya, sebagai pemerintah harus memiliki sense of crisis, harus ada rasa apa sih sebenarnya yang menjadi kejanggalan kita selama ini ketika kita memimpin. Kita harus tahu Pak, kenapa kartu sakti ini menjadi satu-satunya andalan kami. Kita harus tahu Pak, tidak mungkin dengan keterisolasian wilayah. Di Samuya ada anak yang menangis karena tidak ada susu, bisa kita tahu di kantor bupati kalau tanpa kartu ini. Kemudian bagaimana bisa kita tahu sebuah pendidikan yang digadang-gadang gratis tapi lagi-lagi masih dilakukan pembayaran. Bayangkan angka kematian ibu hamil di Taliabu, sangat kita sayangkan, tidak bisa kita tangani ketika dia membutuhkan. Olehnya itu dengan kartu sakti ini ada salah satunya adalah program penyiapan infrastruktur dan suprastruktur kesehatan. Bagaimana dengan keterisolasian wilayah kita akan membangun atau kita akan membuat yang namanya puskesmas mobile. Di puskesmas mobile itu insya Allah kita akan mengurangi dan bagaimana melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Akan ada satu puskesmas mobile kita siagakan di utara, satu di selatan. Ketika ada masyarakat sakit, tinggal di SMS, langsung dia menjemput. Di dalamnya kita lengkapi, ada dokter, ada perawat, ada mantri, ada ruang operasi. Tidak susah saudara-saudara, tergantung niat. Inna ma'amalu bin niat. Untuk apa sebenarnya kita memimpin? Kalau kita memimpin untuk melayani, insya Allah semuanya tidak masalah. Tapi kalau untuk menjadi bos, ini problem terbesar kita. Olehnya itu, kita satu-satunya cara program 100 hari kerja, kartu sakti menjadi jawaban untuk kita semua. Kemudian apalagi program 100 hari kerja kami? Kami akan melakukan program-program strategis yang telah kami komunikasikan dengan para ahli. Sayangnya hari ini tidak saudara lakukan, yaitu wajah ibu kota kita. Wajah ibu kota kita sekali lagi, setiap musim banjir kita harus tergenang dengan air di sini. Dan kemudian saudara-saudaraku, satu-satunya kota di dunia yang di saat musim banjir menggunakan Alkon itu hanya wajah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. 5 tahun kita tidak lakukan, padahal menurut ahli dalam komunikasi kami, mereka bisa melakukan ini hanya dengan 100 hari kerja. Insya Allah dengan tentu cara-cara yang lebih strategis. Kita di satu sisi kita menimbun wilayah-wilayah tangkapan air seperti rawa-rawa dan hutan bakau, tapi di sisi lain kita tidak maksimal melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Pulau Taliabu. Silakan keluar, bagaimana pasir-pasir yang turun dari gunung tertumpuk di jalan-jalan, seolah-olah kita buta dengan keadaan ini. Tapi inilah keadaan pemerintah kita yang idealnya harus melayani dengan sebaik-baiknya seluruh masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Olehnya itu sekali lagi ayahandaku, dengan 100 hari kerja, dengan didukung oleh partai yang memiliki kompeten kemitraan dengan komunikasi, insya Allah MS dan SM mampu mewujudkan aksesibilitas di wilayah terisolasi sekalipun dengan informasi komunikasi pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui nomor telepon yang tertera di kartu Taliabu untuk semua, sehingga Taliabu ini dirasakan dimiliki oleh semua, bukan hanya dimiliki oleh sekelompok dan golongan tertentu saja. Terima kasih. Masih ada waktu 4 detik, cukup? Baik, terima kasih. Saya kembali kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Paslon nomor 1 yang sangat semangat menyampaikan visi misinya. Tapi saya perlu mengingatkan kepada saudara bahwa di dalam berpemerintah ada aturan main. Kalau saudara bilang bisa membuat kartu sakti dalam 100 hari, itu hayalan. Karena saudara kalau terpilih
anggaran Kabupaten Pulau Taliabu sudah disahkan. Sudah pasti saudara tidak akan pernah mencapai program saudara yang 100 hari yang saudara sampaikan. Itu program hayalan semuanya. Ada teman-teman DPR di sini. Itu bisa dilakukan nanti pada saat perubahan anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah harus duduk membahas kembali. Ini penting saya sampaikan kepada saudara agar saudara paham tentang tata pemerintahan yang ada ini. Kita boleh berhayal apapun, tapi jangan hanya berorasi tapi tidak tahu bagaimana pengelolaan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Sudah pasti untuk pembahasan atau pengesahan anggaran pada bulan November. Kalau saudara terpilih, bagaimana 100 hari mau bisa dibikin? Tidak akan pernah bikin. Ini harus saya sampaikan kepada masyarakat biar masyarakat paham tentang penganggaran yang ada di Indonesia ini. Karena itu harus ada persetujuan antara pemerintah dan DPRD. Terima kasih. Baik, 4 detik tersisa. Cukup? Baik, terima kasih. Iya. Selanjutnya saya persilakan kesempatan kedua kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, dimulai saat berbicara. Silakan. Satu. Baik saudara pasangan calon nomor urut 2 yang saya hormati, apa yang saudara lakukan 5 tahun dengan berbagai macam dukungan, regulasi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, hingga hari ini saudara tidak dapat membangun Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan harapan masyarakat memekarkan DOB Kabupaten Pulau Taliabu. Salah satu contoh yang sangat miris adalah saudara membiarkan berbagai macam problem kesehatan yang hari ini terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu. Sementara kesehatan itu adalah satu yang paling vital. Masyarakat bisa makan, bisa belajar, dan bisa bekerja kalau sehat. 10 detik Selalu tersisa. diproteksi, tapi sampai hari ini saudara tetap mempertahankan kepala dinas yang tidak memiliki kompetensi. Saya minta pertanggungjawaban saudara hari ini. Terima kasih. Baik, waktu selesai. Waktunya menjawab untuk pasangan calon nomor urut 2, 5 menit saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Terima kasih saudara paslon nomor 1 apa yang disampaikan kepada kami. Saya juga kaget dengan pertanyaan ini. Ada masalah kesehatan apa yang serius? Karena kami telah menganggarkan bantuan anggaran kesehatan bagi masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan serius, dibawa ke luar Taliabu, mau dibawa ke Jakarta boleh, mau dibawa ke Makassar juga boleh, mau dibawa ke Kendari juga boleh, untuk dilakukan pelayanan kesehatan yang baik sampai dengan sembuh dan mereka kembali ke Taliabu ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk masalah kepala dinas yang saudara pertanyakan itu, saudara kepala dinas dalam waktu uji kelayakan telah lulus dari tim seleksi. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara, lulus dari tim seleksi. Dan juga tim dari Provinsi Maluku Utara pun juga menyatakan bahwa memang yang bersangkutan bukan dalam ahli kesehatan tapi mampu untuk menjalankan tugas sebagai kepala dinas kesehatan. Itu yang ingin kami sampaikan kepada saudara. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa 3 menit 24 detik, bisa dimanfaatkan. Silakan. Baik. Persoalan kesehatan ya. Kalau kami melihat tadi disinggung masalah angka kematian ibu pada saat melahirkan. Kami tahun 2019
telah melakukan akreditasi seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini. 8 puskesmas telah terakreditasi dengan standar nasional, dan 1 rumah sakit umum daerah itu diakreditasi pada tanggal 26 Desember 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2019 itu angka kematian ibu melahirkan itu saya nyatakan 0. Jadi tidak ada yang serius sebenarnya masalah kesehatan. Kalaupun tadi disinggung masalah kepala dinas kesehatan, dia bukan basicnya bukan dari kedokteran. Saya rasa itu dia bukan profesi dokter. Tapi yang penting adalah dia mengerti manajemen tentang dinas kesehatan. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit 12 detik. Cukup? Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2, dan waktu 2 menit saya berikan waktunya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya dimulai saat berbicara. Pasangan calon nomor urut 2 yang saya hormati, memimpin sebuah lembaga apapun itu butuh basic. Kalau andaikan tidak butuh basic, tidak perlu ada lembaga pendidikan yang menyiapkan basic-basic tertentu. Suka tidak suka harus diakui bahwa kepala dinas kesehatan hari ini bukan kompetisinya melayani kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Keluhan ini baru saja 2 minggu yang lalu paman kandung saya meninggal di rumah sakit, hanya terkapar di ruang ICU 2 hari. Saya tanyakan kenapa tidak dimasukkan di ruang operasi. Kami tidak punya fasilitas, Pak. Kami hanya bisa memohon maaf kepada keluarga pasien. Apa ini bukan sesuatu yang miris, Pak? Bagaimana lagi cara masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan kalau orang yang mati seperti itu pun akhirnya hanya pasrah. Jadi bagaimana caranya kalian melayani? Kalau pasien sudah datang, ketika kami diagnosa, yang saya khawatirkan kadis kesehatan pun tidak paham ini apa diagnosa. Dia menyatakan, kami hanya rumah sakit tapi fasilitasnya puskesmas. Di mana yang Bapak ceritakan tentang pelayanan kesehatan yang luar biasa bonafit. Saudara saya, teman saya di Keramat meninggal, kemudian dibawa sakit di Keramat, dibawa ke Luwuk untuk menggunakan speed Pemda pun harus membayar 30 juta. Jenazahnya dipulangkan harus membayar 30 juta. Ini fakta, Pak. Nanti kita sama-sama hadir dan tanya kepada orangnya. Jadi sudahlah, jangan lagi kita membingkis daerah ini dengan sejuta kebohongan. Marilah kita akui bahwa daerah ini hanya bisa kita terbangun sesuatu itu dimulai dengan niat. Apa sih sebenarnya makna daripada pemimpin ini? Kalau ini adalah sebuah amanah, insya Allah Taliabu ini kita akan bangun secara baik dan akan melayani dengan sebaik-baiknya kepada rakyat. Tapi kalau lagi-lagi kita hanya menjadikan bupati hanya sebuah kekuasaan, maka kita hanya akan bermimpi panjang, Taliabu tetap gagal. Terima kasih. Baik, waktu selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian kepada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah menyelesaikan sesi kelima debat publik malam hari ini. Saya persilakan kembali kepada 2 pasangan calon untuk duduk sejenak sebelum kita ke sesi ke-6 untuk pernyataan penutup atau closing statement. Kami akan kembali sesaat lagi. Saatnya kau